Baik, jadi hari ini kita akan bicara tentang IP address dan subnetting ya. Jadi Internet Protocol itu punya address yang disebut IP address atau alamat IP. Biasa orang sebut saja cuma IP saja ya. Jadi kalau ada orang tanya berapa IP, maksudnya itu IP address ya, tapi jarang. Untuk menghemat waktu kita itu bilang saja IP-nya berapa. Yang perlu ditanya IP address-nya berapa itu jarang sekali ya. Kalau sudah di lapangan itu mereka bilang IP-nya berapa? 192.168.63.1 gitu ya. Lalu subnet mask-nya berapa atau subnet-nya berapa ya? Atau bit mask-nya berapa ya? 255.255.255.255.0 ya. Jadi itu yang pertama. Oke. Nah, jadi IP address dan subnet mask ini karena IP-nya versi 4 sudah diterangkan bahwa ada 4 bagian. 1, 2, 3, 4. A, B, C, D ya. Subnetnya juga A, B, C, D. Nah, cuma masalahnya yang subnet itu bit sebelah kirinya yang paling kiri itu harus 1. Dan kalau dia sudah 1 di sini dan di sini, diantaranya itu tidak boleh ada 0 ya. Jadi semboleh ada 0 ya. Ne per 0 di sini ya. Jadi 0 itu semboleh tidak boleh ada di antara 21 di subnet mask. Ini berbeda dengan yang IP. Kalau IP-nya ini lebih fleksibel ya, lebih fleksibel. Oke. Nah, sekarang apa itu IP subnet mask ya, ini yang perlu kita jelaskan ya. Jadi subnet mask itu sebenarnya cuma dia punya topeng ya. Jadi kita perkenalkan di dalam satu istilah yang baru itu ada yang disebut dengan subnet ya, atau biasa disebut dengan subnetwork ya. Nah, subnetwork ini konsepnya adalah pembagian ya, atau grouping ya. Kalau yang belajar bahasa Inggris, ada bahasa Inggrisnya namanya grouping ya. Atau kita orang juga sering sebut clustering ya. Kalau yang pakai istilahnya machine learning ya, yang suka belajar artificial intelligence, kata-kata kerennya itu clustering ya. Jadi subnet, subnetwork, pembagian atau grouping ya itu. Oke, nah sekarang dari IP address ya ditambah dengan subnetnya, masknya atau topengnya itu, maka akan keluar kita peroleh itu 2 alamat ya. Yang pertama adalah subnetnya sendiri, yang kedua adalah broadcast-nya ya. Ini. Nah, ini agak ke belakang. Nanti kita lihat di sini bagaimana caranya. Misalnya contoh, lebih enak kita pakai contoh ya. Contoh yang di sana tadi 192.168.43.1 ya. 192.168.43.1. Lalu di subnet dengan 24 bit atau 255.255.255.0 ya. Itu sama saja 25. Jadi nah, ini ya. Karena ini 8 bit ya. Berarti itu sama saja 24 bit atau orang tulis 24. Nah, maka akan keluar alamat subnetnya. Langsung contoh saja ya. Alamat subnetnya adalah 192.168.43.0 ya. Kemudian akan keluar alamat broadcast-nya 192.168.43.255. Ya, ini contohnya kayak gini ya. Jadi mungkin kalau ada nanti ujian teori atau dong ikut CCNA, Cisco Certification ya. Kalau yang mau ikut biasanya untuk cari kerja kan kalau ada ada sertifikat Cisco-nya itu kan lebih mudah kerja kalau di jaringan misalnya gitu ya. Atau misalnya ada tes-tes teori mau masuk kantor, biasanya dikasih ini yang paling gampang. Nah, dapatnya dari mana? Ya,
dapatnya adalah dari sini ya. Jadi berapapun, jadi sebagaimana kita bilang 255, 255, 255 ini artinya setiap bit yang satu di subnet itu dia mengunci perubahan di sini ya. Jadi ini bisa bervariasi tergantung nol di bawahnya ya. Nah, karena ini kan sudah satu semua, maka ini semua akan tetap ya. Nah, ini semua akan tetap. Nah, tetap yang jadi ini karena jadi yang variasi ini di sini ya. Jadi karena 8 bit kosong, maka bagian belakangnya itu akan bermain ya. Jadi bagian belakangnya akan bermain 192.168.43.0 sampai dengan 192.168.43. Tak kunci sampai 43 ya di sini kan. Karena satu semua kan yang bermain sampai di bawah sini 255. Nah, ini artinya variasi. Jadi di tengah sini boleh ada 192.168.43.77. Oke ya. Karena di dalam range ini loh, ada juga 192, 168 misalnya 254. Oke ya. Tidak ada masalah ya. Nah ya. Oke. Jadi banyak. Nah, nanti bisa dihitung otomatis karena dari 0 sampai 255 berarti ada berapa itu? Ada 256 kombinasi ya. Jadi dari terdapat sebanyak 256 address atau IP address. Oke? Nah, yang bisa di-assign di host, yang bisa di-set di device, itu 256 dikurangi 2, sama dengan 254 address. Yang sisanya, yang 2, itu yang ini. Ya, yang ini dengan yang ini. Alamat subnet dengan alamat broadcast tidak bisa dikasih ke IP. Ya, jadi nanti kalau bikin implementasi di lapangan, bikin lab, atau nanti kerjakan job 3, jangan kasih IP address-nya 255. Ini tidak bisa diberi ke perangkat. Ya, kan kita tahu bahwa komputer-komputer itu semua memiliki IP address. Bisa berapa saja dari 1 sampai 254. Ya, jadi yang valid untuk IP address maka tinggal 192.168.43.1 sampai dengan 192.168.43.254. Mau ditaruh di router, mau ditaruh di host, mau ditaruh dimanapun, itu sah-sah saja selama tidak boleh memberi alamat ini dengan yang ini. Ya, jadi nanti kalau misalnya bebas mau dikasih IP berapa saja, tidak boleh dikasih alamat subnet dan tidak boleh dikasih alamat broadcast di perangkat. Artinya di komputer, di laptop atau di HP tidak akan pernah ada